Antinatalisme adalah sebuah ide atau gagasan yang mengacu pada sebuah pandangan negatif tentang sebuah kelahiran. Antinatalis berpendapat bahwa manusia harus menjauhkan dirinya dari prokreasi karena hal tersebut salah secara moral. My greatest sin was to bring a son into a world I knew was ending. I think God will forgive me. Antinatalisme memiliki sebuah argumen dan hal lain yang dianggap menjadi bukti-bukti bahwa kelahiran adalah sebuah kesalahan. Pertama, adalah sebuah penderitaan di mana manusia tak akan pernah dapat benar-benar lepas dari rasa sakit. Tak peduli kehidupan seperti apa yang dijalani, manusia selalu memiliki alasan untuk meneteskan air mata. Hal tersebutlah yang membentuk sebuah alasan agar manusia akan lebih baik jika tak dilahirkan, agar tak akan pernah merasakan sebuah penderitaan yang menantinya. Dengan asumsi tersebut, mereka yang tak dilahirkan tak akan memiliki kesadaran dan tak memiliki potensi untuk merasakan sakit. Antinatalisme juga memperbolehkan tindakan aborsi dan menganggapnya bukan sebuah hal yang menyalahi moral selama janin dalam kandungan belum memiliki kesadaran saat usia janin 20-30 minggu. Yang kedua adalah kehidupan. Tak bisa dipungkiri, bumi memang telah dipenuhi oleh manusia. Hal tersebut membuat bumi tak lagi menjadi tempat ideal untuk ditempati manusia. Melalui fakta tersebutlah antinatalisme menolak sebuah kelahiran untuk menjaga keutuhan dan populasi agar tak menjadi kian rusak dan berantakan. Berkaca dari hal-hal yang manusia lakukan terhadap bumi, sangat jarang dari kita memikirkan nasib bumi selanjutnya akan seperti apa dan bagaimana. Hal tersebut juga yang menjadi alasan mereka yang berpandangan anti-natalisme menolak kelahiran, karena manusia hanya dapat melahirkan malapetaka dan kerusakan. Dan yang terakhir adalah adopsi. Mengapa kita harus mempunyai anak, sementara banyak anak yatim di luar sana yang tak memiliki rumah dan kelaparan? Setidaknya hal tersebut juga yang menjadi salah satu alasan antinatalisme untuk menolak sebuah kelahiran, di mana masih banyak anak lain yang terlantar dan membutuhkan sebuah rumah atau keluarga. Alasan-alasan di atas mungkin terdengar tidak normal atau bahkan tidak masuk akal. Namun kenyataannya ada dan banyak penganut paham antinatalisme di dunia ini. Bahkan di tanah air kita sendiri. Mungkin memang banyak kerancuan antara asumsi ditambah keegoisan dalam beberapa pendapat yang mendukung antinatalisme. Seperti mereka memperbolehkan adanya hubungan biologis antar dua manusia, namun menolak hasil dari hal tersebut. Ditambah alih-alih mencoba memperbaiki keadaan yang sedang terjadi, antinatalisme cenderung menganggap pemahamannya sebagai jalan terbaik, tanpa memilih
untuk bersama mencoba memikirkan tempat terbaik yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya. Kelahiran adalah fitrah, di mana kita mempunyai potensi untuk mewariskan hal yang kita miliki, baik pemahaman, sifat, dan kebaikan kepada anak-anak kita. Namun, yang harus diperhatikan, sudah tepatkah hal yang kita wariskan? Dan beberapa alasan antinatalisme memang masuk akal, walaupun tujuan atau tindakannya tidak dapat dibenarkan. Di mana bumi sudah semakin penuh dengan manusia, walaupun masih banyak lahan kosong yang mungkin bisa ditempati manusia lain. Namun sifat atau karakter manusia yang semakin merosot dalam berbagai aspek kehidupan membuat bumi tak lagi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Bayangkan, jika orang jahat melahirkan orang jahat pula, yang mungkin tak hanya satu atau dua keturunan, namun banyak, maka bumi akan dipenuhi oleh orang jahat. Walaupun tak selamanya seperti itu, orang jahat pun dapat melahirkan orang baik. Namun bagaimana dengan karakter yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap bumi, di mana satu generasi yang acuh tak acuh terhadap kehidupan di sekelilingnya melahirkan sifat atau karakter yang sama terhadap generasi yang dilahirkannya. Oleh sebab itu, yang terbaik bukanlah membendung sebuah kelahiran itu, namun mencoba memperbaiki kualitas manusia yang telah lahir agar dapat berguna dan merawat bumi. Ditambah pendidikan dan kesadaran yang cukup akan membuat anak tersebut sadar bahwa kehidupan tak hanya menawarkan sebuah penderitaan, namun juga banyak kebahagiaan. Penderitaan hanyalah hal yang subjektif yang dapat meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, membuat kita lebih dewasa dan berkembang. Terdapat banyak tokoh besar yang berpengaruh di dunia mengalami penderitaan yang mungkin kita rasakan sebelumnya. Dirinya dapat benar-benar bangkit dan menorehkan tinta sejarah di dunia. Kita manusia telah lahir, dan tentu sebuah kejahatan dan ketidakadilan saat kita mencoba menghentikan manusia lain untuk lahir. Tugas kita hanyalah bagaimana agar mereka lahir mempunyai bumi yang layak, serta edukasi yang mendalam tentang makna sebuah kehidupan.